Po, pinter masak. Pinter dong. Coba denger lantas tebak. Apa sih? Sami model-modelnya sayur asem anak Jakarta. Ayo. Rasa gurih udah tentunya, campur santan kelape mude. Makanan habis pulang, baru terima uang lemburan. Itu dibalik buat makan entar sore. Sayurnya lodeh, sambal goreng campur pete. Makanya ajak mertue, ikannya pepesan pede. Duh abang bisa berabe, besoknya ke rumah gade. Bukannya aye so usil, buat abang pegawai kecil. Gaji penuh sebulan, cuman habis satu harian. Makanya bang, kalau gaji pas-pasan, makan seadanya aja, jangan belagu. Iya ya Po, semuanya serba mahal. Minyak aja udah mahal, susah lagi nyarinya. Pada pagi yang cerah menyinari sebuah perkampungan condet, suasana yang begitu sejuk, menyegarkan, dan disitulah terdapat sebuah kisah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan kedua anak perempuannya. Surip melupakan amanah dari istrinya. Ia meninggalkan kedua putrinya untuk mengurusi burung peliharaan. Surip berpikir bahwa kedua anaknya akan nurut dengan perkataannya. Sang ayah pun masuk ke dalam rumah. Selang 10 menit ayahnya masuk ke dalam, si Ima mengajak kakaknya bermain ke tempat yang jauh. Dengan perasaan yang kesal, Ima berlari sendirian menjauhi rumah. Karena sebagai kakak harus melindungi adiknya, Kikis pun segera menyusul Ima. Cerita beralih kepada dua orang warga yang sedang asik bergosip sambil merujak. Adegan berpindah dengan Ima dan Kikis yang sedang berlari. Tetapi tiba-tiba mereka dihadang oleh seorang perempuan yang tak mereka kenali.
Kikis yang tak ingin melihat adiknya dibawa dengan orang yang tak dikenali pun ikut dengannya. Saat kedua anak tersebut dibawa dengan penculik, ada ibu-ibu yang melihatnya. Awalnya ibu itu heran, tetapi tak lama ia malah berpikir bahwa Suri menikah lagi dengan orang lain. Setelah azan maghrib selesai, Sati yang habis pergi pun sudah sampai di rumah dan ia terheran karena rumahnya tampak sepi. Biasanya rumahnya selalu berisik dengan suara anak-anaknya. Saat ingin bertemu dengan suaminya dan bertanya kemana anak-anaknya, Sati malah menemukan suaminya yang sedang tidur. Mereka berdua pun keluar rumah dan hanya melihat mainan anaknya saja yang tergeletak di tanah. Mereka berdua pun segera bertanya ke warga sekitar. Saat di perjalanan, mereka menemukan ibu-ibu yang lagi nyangin sayur di teras. Mereka segera menghampirinya dan berharap mereka melihat kedua anaknya. Sepasang suami istri tersebut segera menemui dukun hebat di kampung itu. Dengan jarak yang tidak begitu jauh, Sati dan Surip sudah tiba di rumah Mbah Dukun yang terkenal di Condet, dan mereka segera masuk ke dalam. Sang dukun hanya melihatnya saja, lalu Sati dan Surip pun duduk. Kemudian dukun tersebut meminum air yang ada di tempatnya dan berkata, seluruh warga segera mengelilingi lingkungan kampung dengan menyebut nama Ima dan Kikis. Ima, Kikis! Ima, Kikis! Ima, Kikis! Ima, Sampai tengah malam tiba, kedua bocah tersebut masih belum ditemukan. Pencarian pun akan dilakukan besok lagi. Lain halnya dengan kondisi di rumah sang penculik Ima dan Kikis.
Pagi telah tiba, dengan Sakti yang tidak tidur semalaman karena kepikiran dengan anaknya. Saraf kejiwaan Sakti pun terguncang. Sakti melihat dan menggendong boneka layaknya kedua anaknya. Perkataan Surip tidak dihiraukan oleh istrinya. Istrinya sibuk dengan dua boneka yang digendongnya. Surip juga sudah bingung mau bagaimana lagi menghadapi istrinya. Di rumah penculik, Ima dan Kikis dibangunin oleh sang penculik. Ternyata dugaan Kikis benar bahwa mereka berdua sedang diculik. Kikis dan Ima pun mengatur strategi supaya bisa pergi dari penculik. Penculik pun mengambil makanan untuk Kikis dan Ima. Kikis menggigit tangan penculik hingga merintih kesakitan. Setelah itu, ia kabur bersama adiknya. Penculik segera mengejar kedua bocah tersebut. Cerita beralih dengan Endah yang baru pulang dari Bogor dan memamerkan belanjaannya kepada para tetangga. Tiba-tiba, Endah teringat dengan permasalahan kemarin. Para warga bersama-sama mendatangi rumahnya Surip dan Sakti untuk menceritakan semuanya. Semua warga kompak bersama-sama untuk mendatangi daerah Jombang, berharap kedua bocah tersebut masih berada di lingkungan yang dimaksud. Lain halnya dengan Ima dan Kikis yang sedang dikejar oleh penculik. Selang beberapa menit mereka kejar-kejaran, akhirnya berpapasan dengan warga.